Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya. Di chapter ini kita belum meneruskan materi ya. Nah, di sini kita ada question and answer. Ya, jadi ada pertanyaan yang ditujukan via email ya. Jadi kita bahas. Nanti juga kedepannya juga begitu. Nah, oke, kita mulai aja ya. Pertanyaannya adalah seperti ini ya. Ini memang kalau saya baca agak advance ya, agak maju. Ya mungkin pernah mendengar atau melihat atau pernah ikut pelatihan entah di mana, mungkin ikut saya juga atau pernah melihat video saya yang lama. Nah, pertanyaan adalah apakah di industri manufaktur itu permasalahan akan selalu diselesaikan dengan cara-cara yang sering diajarkan, metode-metode yang sering dipakai? Apakah seperti itu? Nah ya, oke. Jadi begini ya, kita harus lihat proporsinya dulu. Nah, yang pertama adalah kita harus paham ya, banyak metode, cara, teknik dalam menyelesaikan masalah. Ya, ada QCC, ada Six Sigma, ada 8D report, ada A3 atau A3 ya. Nah, itu banyak. Nah, nanti sebetulnya ini materi terakhir ya, judulnya ya, quality project ya. Kalau Anda lihat di buku saya ada itu ya, di PDF di materi terakhir ya, materi ke-12 ya, quality project. Tapi it's okay, nanti biar kita review lagi di belakang. Jadi kita harus mendudukkan dulu ini permasalahannya yang mana ya, di mana, mengapa, kan gitu kan. Kita dudukkan dulu. Kenapa? Karena pada dasarnya ya, teknik metode yang sekarang dipakai banyak itu ada porsi masing-masing, ada peruntukan masing-masing ya, tidak bisa disamaratakan ya. Kalau misalnya nih saya kasih contoh ya, problemnya akumulasi problem nih ya, nggak bisa pakai 8D, bisanya pakai Six Sigma. Itu pun kalau mencukupi, itu pun kalau masuk tapi persyaratan-persyaratannya. Oke lah, mungkin pakai QCC ya, bisa kayak gitu. Tapi misalnya ada klaim dari customer ya, ada komplain dari customer, Anda mau menyelesaikan pakai apa? Ya nggak bisa A3, nggak bisa namanya QCC, apalagi Six Sigma, sulit pakai 8D ya. Misalnya nih ada klaim, ada yang sering saya pakai contohnya ya, perusahaan sepeda motor ada komplain ke perusahaan spion misalnya, itu pakai 8D. Ada tindakan-tindakan terukur ya, ada 8 itu kan 8D ya, namanya aja 8. Harus apa, harus ini, ada containment lah, ada ini, ada terus. Ya harus mendudukkan dulu permasalahannya. Ya beda-beda sifatnya itu ya, sifat dari perbaikan itu atau teknik itu. Ya, kalau misalnya untuk membangun quality awareness ya, Six Sigma nggak cocok ya. Kenapa? Apalagi di Indonesia nggak cocok, cocoknya QCC ya kan gitu kan. Six Sigma membangun quality awareness sulit ya, mohon maaf ya, sumber daya kita agak kesulitan nanti ya. Apalagi ya kalau di industri manufacturing ya, mungkin 80% ya, direct labor itu lulusan dari sekolah menengah ya. Sekolah menengah ya belajar statistik ya belum, nggak diajarin malah ya, jadi sulit ya. Ini beda kasus kalau misalnya di Amerika ya. Di Amerika di direct labor gitu orang lulusan diploma, lulusan sarjana malahan ya. Jadi bagi mereka ya udah biasa ya, ini mungkin loh ya. Jadi western style di sana mungkin bisa, tapi di sini sulit ya. Ini realita, saya ngomongnya realita.
Karena berapa persen sih penduduk Indonesia yang menempuh sarjana? Hanya sekitar 3, sekian kalau nggak salah, saya lupa ya. Yang diploma lebih kecil lagi malah. Nah itu sumber dayanya belum siap. Ya nggak usah dipaksain ya. Di sisi ya lebih mudah malah, karena mudah dia mengenali tempat pekerjaannya sendiri, ya tahu betul ya. Kalau kita bicara prinsip-prinsip itu ya proses knowledge dia tahu, product knowledge dia hafal. Nah jadi lebih mudah. Nah seperti itu membacanya. Ya tidak bisa disamaratakan semua bisa dijalankan, enggak seperti itu. Ya jadi harus tetap. Tapi pada pokoknya adalah dicoba itu menggunakan cara yang paling mudah. Ya jangan berbalik cara yang sulit ya, nggak kelar-kelar nanti. Cara yang mudah. Dan kemudian pada pokoknya backbone-nya mau apapun nama toolsnya, backbone-nya sama, PDCA, Plan, Do, Check, Action. Ya Anda bisa cari di Google PDCA itu apa sih? Sama sebetulnya. Define the problem, apa sih definisinya ini. Ya dan seterusnya. Kemudian root cause analysisnya juga mirip. Ya, RCA-nya, root cause analysisnya itu mirip. Ya, urutannya juga ya sama, root cause analysis. Ya. Apa itu? Ada namanya general info. General info itu apa? Ini sebenarnya di materi belakang ya, di materi 8. General info itu apa? Ya 5W1H, when, why, where, who, what, apalagi why, how, ya kan itu general information. Baru nanti dilanjutkan ke possible cause. Possible cause itu pakai apa? Bisa pakai fishbone. Ya 6M, man method, material, machine, mother nature, measurement, itu kayak gitu. Nah baru nanti setelah itu masuk ke root cause beneran ya, dipakai apa? 5Y, Y1, Y2, Y3 sampai 5 itu root. PDCA sama, root cause analysisnya juga sama, cuman yang beda penggunaannya, terus asal usul datanya dari mana. Gitu kan, mirip ya jadi seperti itu ya. Nah, itu yang sisi pertama lah ya. Ada sisi kedua nih. Sisi pertama itu lebih dominan ya, Anda menggunakan otak kiri. Nah, kita bicara agak nyeleneh dikit ya, keluar dari topik tapi ada kaitannya. Otak kiri itu apa? Ya identik dengan angka, data, keteraturan ya, step by step, runut gitu ya, atau vertical thinking biasanya orang bilang. Jadi Anda dipaksa untuk secara struktural, secara terstruktur menyelesaikan masalah. Ya itu memang seperti itu ya. Jadi jalannya seri ya. Nah ada satu sisi yang lain, yaitu otak kanan ya, otak kiri seperti itu. Otak kanan ya beda, ada imajinasi, ada creativity ya, ada simbol-simbol, visualization ya, otak kanan. Jangan lupa ya, nanti materi keempat tuh masalah visualisasi. Nah tapi di sini kita bicara hal lain ya. Otak kanan beda dengan kiri ya, cara menyelesaikan masalah juga lain. Nah kayak gitu. Otak kanan itu apa sih? Ya horizontal thinking ya. Kalau tadi vertikal ya horizontal. Atau Anda mungkin pernah dengar lah, atau istilahnya sering dengar Anda, out of the box. Nah, udah gitu aja. Ya, atau bahasa dulunya, ya mungkin Anda baru dengar sekarang ya. Dulu itu dinamakan namanya lateral thinking. Lateral thinking. Nah, lateral thinking itu dipopulerkan oleh Edward de Bono ya, orang Siprus. Itu guru creativity dari 3M ya. 3M tahu ya, stiker apa itu label 3M. Dia gurunya NTT Docomo yang dari raksasa Jepang ya, banyak dia.
Nah, lateral thinking seperti itu, memandang dari sisi yang lain terhadap suatu masalah. Itulah namanya creativity ya. Cuman memang agak nyeleneh memang di situ ya, karena untuk menyelesaikan masalahnya nggak runut. Betul. Contoh aja lah ya, contoh yang paling mudah Anda pahami ya, misalnya di suatu gedung nih ya, suatu atau hotel misalnya ya. Hotel misalnya ada lift, tahu ya, lift bukan elevator ya, lift. Nah, suatu saat lift itu jam-jam tertentu tuh over capacity ya, jadi orang tuh nunggu lama ya, giliran lama nunggu ya, apalagi jam makan pagi, breakfast ya, jam check in, jam check out ya, terus jam 7 malam tuh nunggu lama itu. Hanya banyak yang komplain ya. Anda cari di Google misalnya, Google review, ini lama ini liftnya cuma 2 misalnya, dan seterusnya. Nah, kalau Anda menggunakan pendekatan data otak kiri ya, Anda hitung kan di situ berapa speed, rata-rata berapa orang yang nunggu ya, kecepatan lift itu berapa, dan seterusnya, data-data Anda kumpulin. Nah, salah satunya bagaimana ya, mungkin di jam-jam tertentu ini mungkin ya possible improvement ya, mungkin speednya ditambah jam-jam tertentu misalnya, atau jangka panjang kita nambah lift, atau misalnya yang ya kita rubah lah settingan ininya misalnya. Nah, itu di situ sisi yang sini. Bagaimana sisi yang situ? Ya jelas tidak ada hitung-hitung gitu, karena fokusnya satu. Customer klaim nih, customernya nggak suka ya, nggak suka kenapa? Nunggu lama ya. Bagaimana supaya customer itu tidak merasakan bahwa dia sedang menunggu? Nah, akhirnya apa? Anda sering lihat kan, lift itu ada kacanya, kemudian di pojokan itu dikasih kursi yang cantik, dikasih dekorasi ya, kasih love yang gede misalnya ya, supaya apa, orang bisa foto-foto di situ, ambil gambar kayak atau apa, taruh di Instagram ya, menjadi sebuah marketing ya, online marketing tersendiri malah seperti itu. Wah, enak nih, bagus nih ininya, sekali nembak dapat 2, marketing dapat, orang juga nggak akan klaim lagi nunggu mau naik lift atau turun lift misalnya. Nah, seperti itu, 2 beda kan. Nah, itu di manufaktur atau di industri yang lain nantinya juga seperti itu. Cuman yang perlu digarisbawahi kembali adalah pemahaman ya tentang prosesnya ya, bagaimana proses yang baik dan benar, pemahaman tentang product knowledge atau part karakteristik, produk yang diinginkan oleh customer itu apa, requirement yang diinginkan itu seperti apa. Gitu ya. Jadi saya ulang lagi dari awal ya, bahwa sebenarnya penyelesaian masalah ya emang sudah ada pakem dalam tanda kutip ya, alat-alatnya udah banyak. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah Anda menggunakan yang mana. Anda harus tahu proporsinya yang mana yang mau dipakai, atau alat yang mana yang seharusnya cocok. Nah, itu yang pertama ya, harus tahu nih, nanti di chapter 12 ya. Yang kedua adalah ada cara lain, yaitu cara runut ya, otak kiri, ada cara yang lateral tadi atau creative thinking. Ya, kadang-kadang dua-duanya bisa bersinergi. Nah, itu seperti itu ya. Jadi saya harapkan setelah ini bisa lebih terbuka ya. Apalagi ada saya bilang lateral thinking apa sih? Mungkin bagi Anda awam baru, Anda silakan cari di Google. Ya, Edward de Bono itu luar biasa ya. Orang genius kalau menurut saya. Dia bikin namanya lateral thinking, ada 6 thinking heads, 6 topi berpikir, ada seni berpikir dan seterusnya. Ya, misalnya Anda bosen nih pakai fishbone,
Bosan Pak dari zaman SMA sampai sekarang Fishbone melulu. Coba pakai Six Thinking Hats. Nah, sayangnya tidak populer ya di Indonesia. Ya kalau di YouTube mungkin hanya nemu satu aja video yang membahas. Ya padahal itu kalau dibaca-baca, oh iya begitu ya. Kok bisa ya menemukan ide seperti itu. Oke, baik ya, kita ketemu di Q&A, question and answer di periode yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.